Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya. Kita ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat Isya dan jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah, Bapak pengurus Mushola As-Salam, Bapak Ketua Panitia Amaliyah Ramadan ya, Mushola As-Salam ini, Bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, Bapak RW, Pak RT di lingkungan mushola ini, umumnya jemaah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Masih diizinkan kita melaksanakan ibadah pada malam Ramadan ini. Kita ungkapkan rasa syukur itu dengan mengagungkan dan membesarkan namanya. Kita akui kekuasaan dan ketinggiannya. Kita buktikan dengan ucapan, perbuatan dan sikap kita sehari-hari. Mulut kita sering membaca kalimat takbir, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Minimal ucapan itu kita baca di waktu kita naik turun dalam perpindahan gerakan sholat kita sehari-hari. Makin banyak rakaat sholat yang kita laksanakan, makin banyak pula lah kalimat takbir itu terungkap dari mulut kita. Sebagai bukti pengakuan kita tentang kebesaran, keagungan, kekuasaan Tuhan yang menciptakan, menghidupkan dan mematikan kita. Karena Dialah yang Maha Besar, yang Maha Agung, yang Maha Berkuasa di atas segala-galanya. Di samping itu kita akui pula kelemahan kerendahan diri kita sebagai hamba-Nya, sehingga pantaslah kita disuruh bersujud kepadanya setiap saat. Kita rendahkan kepala kita sama rata dengan lantai sambil membaca sembahan. Ada yang membaca Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Tuhan yang Maha tinggi. Karena Dialah yang masih memberikan jatah hidup untuk kita sampai saat ini, sehingga kita masih bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Banyak orang yang seumur dengan kita, Bapak Ibu, malahan yang lebih muda dari kita, banyak yang telah mendahului kita ke alam baka. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan memperbanyak amal, meningkatkan kualitas iman dan takwa kita malam ini. Karena Dialah yang mampu mencabut nyawa dari ubun-ubun manusia, memisahkan kita dengan orang tua kita, istri kita, anak-anak yang menjadi buah hati kita. Harta kekayaan yang kita kumpulkan sepanjang hidup kita, semuanya akan lenyap dari kita kalau Allah yang menghendaki. Kita tidak mampu memperkirakan sebelumnya. Untuk itu perlu kita akui kebesaran Allah. Ya, kita akui pula kelemahan diri kita, sehingga kita mampu merendahkan diri kepadanya. Orang yang tidak mau mengakui kebesaran Allah, tidak mau mengakui kelemahan dirinya, itu biasanya dia sering membesar-besarkan dirinya, membesarkan pekerjaannya, kedudukannya, kekayaannya, kepintarannya yang dibesar-besarkan, lupa mengakui kebesaran Allah. Orang ini, kata Tuhan, adalah orang yang sombong. Ciri-ciri orang sombong itu, kata Nabi, batrul haq wa ghamtun nas, ya, menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Jadi mudah-mudahan kita, Bapak Ibu, orang yang mampu mengakui kelemahan diri kita sehingga kita pantas bersujud kepada Allah setiap saat, dan kita akui kebesaran Allah terungkap dari mulut kita ke kalimat takbir itu setiap saat. Selawat serta salam kita sampaikan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, Ibu, pada malam ini diamanahkan kepada saya untuk memberikan ceramah Ramadan, kasih judul oleh panitia Amalia,
yaitu target ibadah puasa. Ya, orang melakukan sesuatu atau mengerjakan suatu pekerjaan, tentu dia mempunyai target, ada tujuan, ada maksud yang hendak dicapai. Begitu juga kita puasa ini Bapak Ibu. Kita mau menahan haus dan lapar di siang hari, mau menahan ngantuk di malam hari beribadah, kita kuatkan kaki kita untuk mendirikan qiyamul lail, dan kita kurangi istirahat kita untuk memperbanyak amal seperti meningkatkan bacaan Al-Quran di bulan Ramadan, mengurangi harta kita untuk banyak diinfakkan di jalan Allah di bulan Ramadan ini. Tentu ada target yang kita capai. Apa target itu? Target itu bukan keinginan pribadi kita, bukan keinginan nafsu kita Bapak Ibu, tetapi target itu langsung dituntun oleh Allah supaya kita jangan salah sasaran, jangan salah target. Apa target orang berpuasa itu? Jelas-jelas dipanggil oleh Allah dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, semoga kamu mencapai menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi target capaian kita adalah menjadi orang muttaqin. Ya, menjadi orang yang bertakwa. Kata takwa ini tidak heran kita dengar Bapak Ibu sudah menjadi bahasa harian kita. Malahan secara nasional kita sering dalam upacara-upacara resmi negara sering mendengar kata-kata takwa. Termasuk orang non-muslim pun juga sering mengungkapkan kata-kata takwa ini. Tetapi apa sebenarnya takwa yang dicapai oleh puasa itu? Dan apa proses untuk menuju jalan takwa itu? Nah, ini yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Kalau kita lihat puasa itu salah satu bentuk latihan. Suatu bentuk sarana pendidikan, atau merupakan bulan Ramadan itu adalah bulan madrasah, bulan pendidikan. Pendidikan apa yang dilakukan, dilatih di dalam bulan Ramadan ini adalah pendidikan dalam bentuk rohani, pendidikan latihan jiwa. Kalau pendidikan formal untuk mencerdaskan otak manusia, di pendidikan formal, di sekolah, di perguruan tinggi menjadi orang pintar. Tetapi tidak hanya cukup manusia itu selamat hidupnya dan tercapai nilai takwa kalau hanya sekedar kepintaran yang diandalkan. Puluhan tahun yang lalu Bapak Ibu, puluhan rektor di Amerika berkumpul di sebuah perguruan tinggi, Universitas Michigan namanya. Mereka berkumpul di dalam sebuah seminar. Dia mendengarkan pidato salah seorang narasumber di saat itu, dia yang bernama Profesor Dr. Benjamin Imais, seorang rektor Universitas Morehouse College di Jogja. Mereka tersentak dengan ungkapan orang ini, dengan narasumber yang satu ini. Apa katanya? Sepanjang tahun perguruan tinggi kita sudah mencetak orang-orang pintar. Sudah banyak dihasilkan setiap tahun sarjana-sarjana intelektual yang pintar-pintar, yang banyak ilmu pengetahuan.
Tetapi kemanusiaan kita sekarang mengalami kemanusiaan yang berpenyakit, katanya. Kita sekarang tidak butuh ilmu pengetahuan. Kita tidak butuh banyak orang pintar. Ya, yang kita butuhkan saat ini adalah orang-orang yang mempunyai nilai-nilai spiritual dalam kehidupannya, yang mempunyai hati yang suci, katanya. Ini orang non-muslim yang ngomong itu, Bapak. Ini sejalan dengan himbauan. Ada waktu masa Soeharto dulu, seorang Menteri Pendidikan, Noto Susanto Nugroho, dia menghimbau pendidikan manusia saat ini membutuhkan humaniora, pendidikan yang bernilai kemanusiaan, bukan hanya sekedar pintar. Kalau pintar yang diandalkan Bapak Ibu, pandainya, banyak ilmunya, bisanya membuat bom, membuat senjata untuk memusnahkan orang banyak. Jadi yang dibutuhkan bukan pintar, tetapi yang mempunyai nilai-nilai spiritual. Ini sama yang dihimbau oleh Jenjeku Russo, Pak. Di waktu SLTA kita dulu pernah belajar JJ Russo terkenal. Apa katanya? Makin banyak orang pintar sekarang, tapi makin sulit kita mencari orang yang jujur, katanya. Puncak penyakit kemanusiaan hari ini adalah manusia banyak hanya mempertajam akalnya, tetapi mengenyampingkan panggilan hati nuraninya. Orang banyak pintar tapi sulit mencari orang yang jujur, katanya. Cobalah lihat Bapak Ibu gini kan. Nan banyak misi penjara, banyak orang pintar, Pak. Orang yang tinggi-tinggi sekolahnya. Beberapa tahun yang lalu kita dengar informasi ada lebih dari 200 orang profesor dalam penjara. Apalagi yang sudah terlibat dengan partai politik, dia terbenam di sana sehingga menghalalkan segala cara, tidak jujur lagi. Itu hanya mengunggulkan ilmu, kepintaran. Oleh sebab itu perlu ada pendidikan untuk mencerdaskan rohani kita. Apa pendidikan rohani yang perlu kita latih selama bulan Ramadan ini? Adalah melatih manusia suci itu. Manusia yang suci itu dalam Al-Quran adalah manusia yang bertakwa. Orang yang bertakwa inilah yang tidak ada rasa sedih dan gundah dalam pikirannya. Yang di dalam Al-Quran manusia-manusia yang dicintai oleh Allah itu diistilahkan dalam Al-Quran surat At-Taubah aulia Allah. Ala anna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah kekasih Allah itu tidak sedih, dia tidak gundah dia. Malahan mereka selalu meniti jalan takwa, kata Tuhan. Itu dalam At-Taubah diungkapkan oleh Allah. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan latihan, Bapak Ibu. Apa yang bisa dilatih dalam bulan Ramadan ini untuk mencapai target takwa itu? Yang pertama, Ramadan melatih orang untuk beramal ikhlas. Kalau amal yang lain boleh jadi manusia banyak terlibat ria, hanya ditonton, dipamerkan kepada orang lain. Tapi ibadah puasa tidak akan bisa dilakukan oleh orang yang tidak ikhlas. Karena puasa itu adalah ibadah tersembunyi. Orang boleh juga dia pura-pura puasa, bibirnya kering, tetapi dia sudah makan tengah hari. Puasa adalah melatih orang untuk beramal semata-mata karena Allah, bukan untuk mengharapkan pujian orang, bukan mengharapkan kekayaan, bukan untuk mempertahankan kedudukan. Ibadah puasa dilatih orang hanya semata-mata ikhlas mencari ridha Allah. Karena ridha Allah itu yang lebih utama dalam hidup. Waridwanum minallahi akbar. Keridhaan Allah itu lebih besar dari dunia dan segala isinya. Kata Tuhan dalam surat At-Taubah ayat 72. Sehingga orang yang ikhlas beramal ibadah, dia ikhlaskan niatnya, dia betulkan tujuan amalnya. Sehingga dia lepaskan dirinya dari perbudakan manusia.
Dia tidak akan mencak-mencak untuk memburu kekayaan. Kalau seandainya kekayaan itu yang akan menghalangi dia untuk mencari ridha Allah, dia tidak akan mati-mati mempertahankan kedudukan. Kalau justru kedudukan itu pula yang akan mendatangkan murka Allah kepada dia, dia tidak akan mati-matian mempertahankan harga diri di tengah-tengah masyarakat. Ya, justru dengan mempertahankan harga dirinya itu pula menghalangi dirinya dari rahman dan rahimnya Allah. Orientasi orang yang beribadah dengan ikhlas, waridwanu minallahi akbar. Keridhaan Allah itu di atas segala-galanya. Jadi ko anan dibueknya papa ibu-ibu hanya mencari ridha Allah. Berimpaknya ke musala assalam ko ndak untuk mencari pujian orang. Ya, apa yang dibuatnya yakin dia itu Allah yang akan menilainya. Ndak perlu harapan orang, ndak perlu pujian orang. Ya, yang penting dia beramal karena Allah. Ya. Dan yakin dia bahwa apa yang diinfakkannya, yang dibelanjakan di jalan Allah, Allah yang akan mengganti berlipat ganda. Dalam surat At-Taghabun ayat 17 Allah berfirman, in tuqridullaha qardan hasana yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Sekiranya kamu pinjamkan pinjaman yang baik ya dari Allah, seandainya kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan lipat gandakan ya pinjamanmu itu dan Allah ampunkan dosa-dosamu. At-Taghabun ayat 17. Seandainya Bapak Ibu-ibu banyak berbuat di bulan Ramadan ini untuk pembangunan mushola kita yang sedang terbengkalai ini. Ini mushola walaupun belum siap tetapi fondasi pembangunan kokoh Bapak Ibu. Ya, diawali dengan pembangunan. Ya, saya ngambil wuduk sebentar ini. Ya, tempat wuduknya ya tidak tercermin menengok mushola di luar bentuknya ya masih buruk, tetapi ya tempat wuduknya sudah elit gayanya. Banyak juga kita lihat kan ya tempat wuduk itulah fondasi untuk kesucian ibadah ya Bapak Ibu. Itu yang perlu diperhatikan. Ya, banyak juga kita lihat kadang-kadang masjidnya besar, kokoh, pas tempat wuduknya ndak beres. Saya pernah Bapak Ibu ya, karena waktu masuk datang ke sebuah masjid besar yang sedang dibangun juga, tapi sudah ya pakai kaca keliling, berarti kan sudah memadai. Ya, karena waktu masuk saya ingin sholat supaya jangan terlambat menjelang ke rumah. Ya, singgah ke sana orang belum azan, waktu sekeliling orang sudah azan. Kita ngambil wuduk ya karena terdesak buang air Bapak Ibu. Kiranya ke WC langsung ndak dicek air go dulu. Pipis lah sudah kira air ndak milia tu. Kamar ke dibersihan Bapak Ibu. Nauzubillah. Ndak jadi solat sudah mau ambil dua. Tayamum malu lepas le dah. Tu ada keknya. Kok musafir dalam perjalanan jauh boleh tayamum kalau ndak ketemu air dah itu. Akhirnya di rumah sembahyang. Masjid besar. Ini mushola tapi tempat wuduknya sudah bagus. Ini mencerminkan nilai-nilai keikhlasan orang yang beramal di masjid ini. Semoga tumbuh terus menerus sehingga dia tidak menghitung rugi dalam beramal. Ya, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh, kata Tuhan. Ya, dalam surat Al-Ankabut ayat 28. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, Allah yang akan menggantinya. Jangan takut rugi untuk rumah ibadah Bapak Ibu. Apalagi di bulan Ramadan kan, ya kita disuruh untuk banyak beramal. Ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, ya berlipat ganda pahalanya dibandingkan di luar bulan Ramadan sebanyak 70 kali lipat. Itu hadis Nabi yang sering ya kita sampaikan, terutama ya di masjid saya di Darul Amal di Bunga Mas itu Bapak Ibu, ya kami kultum subuh setiap subuh dan disiarkan melalui Facebook ya, Bunga Mas Berkah Ngaji namanya. Ya, hadis yang panjang ada 3 periode disampaikan dalam pengajian subuh tadi. Ya, di sana diungkapkan dalam sebuah hadis sahih, orang yang beramal di bulan Ramadan dilipat gandakan 70 kali lipat dibandingkan dengan luar Ramadan. Jadi jangan segan-segan kita untuk banyak berbuat di mushola kita ini. Termasuk kegiatan-kegiatan Ramadan ini Bapak Ibu. Apakah menyediakan perbukaan untuk orang yang berpuasa sehingga dia berupaya untuk menjaga jemaah sholat maghrib di sini sehingga dia berbuka. Di sana ada pojok pabukon gratis nampak. Ini adalah suatu ciri-ciri nilai-nilai orang yang akan mencapai derajat takwa ini Bapak Ibu.
Sebab dalam hadis tersebut diungkapkan, siapa yang memberikan perbukaan kepada orang yang berpuasa akan diberi pahala oleh Allah sebanyak pahala yang dilakukan oleh orang berpuasa yang dikasih perbukaan tadi, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa yang dikasih perbukaan tadi. Jadi orang nak bagi perbukuan dapat pahala sebanyak pahala yang dia orang nan dia bagi perbukuan. Tapi pahala orang yang berbukuan nan dia giahnya tu indak lu kurang pahalanya do kata Nabi. Jadi rancak papa ibu kalau kalau kita siap untuk memberikan perbukaan bagi orang-orang yang berpuasa. Apakah di mushola ini atau ada keluarga-keluarga yang lemah ekonominya, anak banyak penghasilan tak ada, ayahnya nganggur, antan perbukuan ke rumahnya papa ibu. Insya-Allah dapat pahala besar kata Nabi. Ya. Tapi syarat orang antan perbukuan orang nan puasa. Tapi kalau mantan perbukuan tengah hari bagi tukang nan tak puasa tu dosa dapat. Jadi bawa kecil ustaz ya. Kecilnya kan mantan perbukuan bagi orang nan puasa kiranya aduh tukang tak taluknya setengah harinya puasanya entahlah perbukuan jam 2 leh tu ke rumahnya tu tak dapat pahala dia ibu. Orang tak puasa tu berbukunya setelah terbenam matahari. Kan dek ibu kan ibu ko kan pa ibu tapi di siko lindak do mantan perbukuan orang nan tak puasa mungkin ya. Itu yang pertama, ikhlas. Yang kedua, latihan untuk membersihkan diri. Di dalam bulan Ramadan orang dilatih untuk tidak mengeluarkan kata-kata kotor dalam mulutnya. Ya, kata-kata tajam yang menyakiti hati orang lain. Kalau ada orang namajak bertengkar, katakan kata Nabi, inni shaim, saya berpuasa. Ya. Dari mulutnya tidak pernah kata-kata dusta. Perbuatannya tidak pernah curang. Kalau dilakukannya duto, kerajo, culeh, yo baru kata Nabi, man lam yada qaula zur wal amalu bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan kata dusta dan berlaku curang dalam puasanya, Allah tidak butuh puasa orang tersebut walaupun dia mampu menahan makan dan minum di siang hari. Tidak tercapai target takwa tadi. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ya. Puasa melatih membersihkan diri. Ya, dia tidak boleh mengatakan kata-kata curang dalam. Sehingga orang kalau berdagangnya tidak kamuh mengicuh timbangan. Seandainya menjadi karyawannya tidak dikicuhnya untuk samangnya untuk menjadi tambahan lebaran besok. Seandainya dia bos tidak akan mau dia memakan hak-hak orang yang di bawah dia. Ya, disunatnya jatah-jatah orang yang berhak di bawah dia. Tidak mau dia. Seorang kepala tidak akan mau memotong honor karyawannya. Ya. Seorang yang diamanahkan mengelola keuangan tidak akan mau menambah angka-angka dan mengurangi dalam pengeluaran dan pemasukan. Seandainya ditunjuknya bendahara tidak hanya membuat pembukuan fiktif. Dia jujur, dia sadar bahwa dia sedang berpuasa. Kalau dilakukannya juga itu berarti puasanya percuma kata Nabi. Ya. Tidak mungkin nilai takwa dicapai oleh orang-orang yang tidak bisa membersihkan dirinya dari kemaksiatan dan dosa. Nilai-nilai rohani tidak akan mungkin tertanam di dalam hati bagi orang-orang yang tidak mampu mensucikan hatinya di bulan Ramadan. Yang ketiga, latihan yang perlu kita terapkan, melatih berbuat ihsan dan beribadah. Berbuat ihsan artinya berbuat baik. Berbuat baik kepada sesama makhluk Allah dan berbuat baik dalam beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Ya. Mati mbak rekamannya. Ya. Berbuat baik sesama kepada makhluk Allah. Apa maknanya? Di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk membantu meringankan beban orang-orang yang berat. Sekarang banyak orang yang mengalami ekonomi lemah Bapak Ibu. Ya. Gara-gara di pandemi corona banyak ekonomi orang macet, kadai tutui, pengangguran. Ya. Ringankan beban orang yang berat bagi kita yang mempunyai kemampuan. Gembirakan orang yang sedang sedih. Ya. Ringankan beban orang yang berat, itu yang kita latih di bulan Ramadan. Perbanyaklah bersedekah Bapak Ibu. Kapan perlu tiada hari tanpa sedekah.
Apakah kepada anak yatim, orang miskin, apakah melalui mushola atau secara pribadi, ya latihlah diri untuk sering memberi pada sesama. Ini di bulan Ramadan latihan kita. Di samping itu kita kuatkan pula diri kita untuk beribadah dalam menyembah Allah. Di siang hari kita sempurnakan ibadah puasa kita. Ya, biarlah bibir kita kering karena menahan haus dan dahaga. Biarlah mata kita cekung karena menahan ngantuk dan lelah beribadah di malam hari. Tetapi kita kuatkan kaki kita untuk mendirikan qiyamul lail. Ya, walaupun ya fisik kita lesu karena kekurangan energi, namun nilai-nilai rohani akan memancar dari setiap wajah orang-orang yang berpuasa, yang dilandasi dengan niat ikhlas, mampu mensucikan diri dan melatih untuk berbuat baik kepada sesama makhluk Allah dan berbuat baik dalam rutin menyembah, ya, beribadah kepada Allah selama bulan puasa. Jangan hanya ramai musola kita ini minggu-minggu pertama saja Bapak Ibu. Kita ajak anak-anak kita, remaja-remaja kita sampai akhir Ramadan kita bersemangat. Beko lah ya 5 balik hari tinggal beko di mana rami orang Ramadan? Kiranya di mall, di kedai-kedai kain, ya. Remaja di pantai, di kafe-kafe kecilnya buku bersama puasa ndak dah. Sembayang ndak dah. Hati-hati Bapak Ibu, kalau berpuasa awak ndak sembayang, apa kata Nabi? Falam yukbal, tidak diterima puasanya. Ya, oleh sebab itu hati-hati. Anak-anak awak kita ketik kadang-kadang lah diajak untuk latih berpuasa, tetapi sembahyangnya perlu juga kita ketatkan. Ya, karena waktu membatasi kita sampai di situ. Semoga bermanfaat. Perbanyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.